Selamat sore teman-teman semua, kita ketemu lagi di dalam acara saya, yaitu channel saya tentang budaya, khususnya kita Dayak Benua ataupun kita rumpun luangan secara besar. Jadi ada teman-teman merequest Empu, meminta kepada saya, yaitu Empu Gelol, tolong dong ceritakan tentang asal usul belian bawo. Nah, itu pertanyaannya. Nah, jadi asal usul belian bawo ini yang pasti itu banyak cerita, bermacam-macam cerita. Semuanya nggak ada yang salah. Menurut saya Empu Gelol semuanya benar dan tergantung dari keyakinan saudara-saudaraku yang ada, yang kepingin tahu, saudaraku yang pemula, yang baru belajar tentang seni budaya kita. Namun secara pasti yang lebih tahu, yang lebih paham adalah pembelian bawo itu sendiri. Jadi Empu menjelaskan untuk yang masalah belian bawo ini hanya 2 versi saja. Itu. Untuk selebihnya mungkin saya tidak bisa menjelaskan banyak versi lain, karena kalau menjelaskan semua nanti agak susah dan teman-teman yang lain juga bingung yang mana yang benar. Nah, itu. Apakah ini benar semua? Ya benar semua menurut kepercayaan kita. Tapi semua itu cerita nggak jauh kalau diteliti, ditelaah, ada benang merahnya, nggak ada beda. Itu. Oke, saya mulai yang pertama. Jadi menurut legenda daripada Dayak Benua, asal usul belian bawo, ketika itu ada suami istri yang hidupnya berdua. Dia itu pengoyu. Pengoyu itu dalam bahasa Indonesia itu pecemburuan, dalam bahasa Benua itu pengoyu. Laki-laki atau perempuan sama pecemburuan di dalam hidupnya. Jadi nggak bisa hidup di kampung atau di lamin dekat orang banyak. Nah, pada akhirnya karena pecemburuan mereka ini digolongkan termasuk pecemburuan kelas berat, supaya aman, situasi kondusif, tidak terjadi apa-apa di antara kehidupan bahtera rumah tangga mereka, maka mereka ini berdua memutuskan untuk hidup di hutan, di daerah pegunungan, menjauhi orang banyak, yaitu di daerah Bawo. Tak lama kemudian mereka tinggal di hutan, mungkin karena panggilan umur, sang istri meninggal. Betapa sedihnya sang suami ketika sang istrinya meninggal, sementara di dalam hidupnya hanya istrinya itulah yang dia sayangi, dan selama ini dia selalu cemburu, begitu juga dengan istrinya sebaliknya. Ketika istrinya meninggal, rasa sayangnya itu tetap tidak berubah. Sang suami membuat peti mati. Peti mati yang dinamakan lungun. Biasanya lungun itu kayu bulat tapi tidak berukir, dikerjakan memakai beliung atau memakai temparan, paluk, alat pengerjaannya. Jadi suaminya ini bingung,
mau menguburkan di daratan, maka takut dimakan oleh wok. Takut jenazah istrinya dimakan oleh hantu. Wok atau hantu semenua. Ya. Jadi pikir punya pikir, akhirnya sang suami menguburkan istrinya, kalau tak salah, di Leok Danum. Leok Danum itu di salah satu tempat air yang paling dalam, itu di pokoknya di air yang paling dalam lah dia kuburkan di situ, di dalam air, karena wok ini tidak bisa mengambil jenazah yang ada di dalam air. Nah, seperti itu menurut legendanya di zaman dulu. Jadi setelah menguburkan istrinya di dalam air itu, suaminya belum juga merasa puas, takut istrinya ada hantu berani atau hantu yang punya kesaktian lebih, wok yang punya kesaktian lebih, yang bisa memasuki air untuk mengambil lungun istrinya dan memakannya. Nah, malum konon ceritanya di zaman itu setiap ada orang yang meninggal kalau di dalam hutan, mayatnya akan dimakan oleh wok. Tuh, bunyi benua itu dokan wok. Jadi suaminya menaiki sebuah pohon besar yang tinggi, mengawasinya dari jauh dengan membawa mandau di pinggangnya. Mengawasi arah sungai. Tak lama kemudian datanglah wok, kelompok wok yang begitu banyak. Nah, begitu datang kelompok wok, wok ini mencari mayat itu tadi. Memang dari hidung penciuman wok bisa mencium bahwa ada mayat, tapi mayat itu kayaknya di tengah sungai. Wah, katanya wok, hantu ini kalau di tengah sungai tidak bisa kita ngambil mayat ini. Padahal kita ini sudah lapar mau memakannya ini mayat. Sementara itu sang suami tetap mengawasi wok yang ada tadi dari atas pohon. Dalam hati sang suami, mudah-mudahan wok ini tidak bisa mengganggu almarhum daripada istri saya yang saya makamkan di Laut Danum. Tapi wok-wok yang ada ini tidak kehabisan akal. Lalu mereka berunding, kemudian memanggil Raja Wok. Nah, mohon maaf, bukan Raja Wok, Kakak Wok maksudnya. Mereka memanggil kakeknya hantu. Itu, Kakak Wok. Datanglah kakek hantu, Kakak Wok datang. Oh, kata Kakak Wok, apa kalian manggil saya? Dia ngomong ke wok yang lain. Ya, wok yang lain cerita peristiwanya begini-begini, bahwa ada mayat, tapi mereka tidak mampu karena mayat itu dikuburkan di dalam air, di tengah air. Wah, kata Kakak Wok, kalau begitu sebentar. Kemudian Kakak Wok menunjuk jarinya ke tengah air tersebut dengan kesaktian mandragunanya, sambil mungkin entah apa yang diucapkannya, telunjuknya ditunjuk ke arah tengah air tadi. Peti lungun mayat si istri dari yang laki-laki yang di atas pohon tadi timbul. Itu timbul. Kemudian dengan timbul itu Wok mengambilnya. Di dalam mengambil itu dibawa ke daratan, kata Wok yang lain, ya sudah kita makan ini, tidak tahan lapar. Kata Kakak Wok, jangan dimakan dulu. Kalau ini dimakan dulu, kayaknya kurang enak mayatnya ini. Lebih baik alungunnya ini kita buka,
Saya hidupkan kembali mayat ini, kata kakak Wok. Kemudian dengan menari-nari, menari mungkin sekarang kan ya tarian itulah yang disebut dengan belian bawo. Jadi dengan menari-nari mengelilingi mayat dengan mantra yang bermacam-macam, akhirnya mayat itu hidup. Itu sang istri daripada yang laki-laki naik pohon itu hidup. Begitu hidup, sebelum Wok memakannya dengan kakak Wok, sang suami dengan cepat turun dan mencabut mandaunya, mengamuk di sana. Karena sang suami yang mengamuk di sana juga bukan orang sembarangan, malum orang tempo dulu rata-rata pasti dia mempunyai ilmu dan kesaktian juga. Banyak Wok yang mati, yang tewas terkena mandau si suami tadi. Akhirnya kakak Wok meminta si sang suami berhenti untuk jangan membunuh anggotanya, yaitu Wok yang lainnya. Permintaan itu pun dikabulkan oleh sang suami, dan kata kakak Wok, istrimu sudah kuhidupkan lagi, sebaiknya kita berdamai dan bersahabat. Nah, jadi apa yang saya lakukan ini akan saya turunkan kepadamu. Lalu Wok itu memberikan ilmunya kepada si suami tadi. Itu si suami tadi, yaitu yang kita ketahui adalah tarian ataupun gerakan daripada belian bawo serta mantra-mantranya itu. Nah, itulah asal usul dari legenda atau temput belian bawo dari menurut Dayak Benua. Kejadian ini di mana? Tidak disebutkan itu. Tapi itulah kisahnya. Versi kedua itu kalau tidak salah mohon maaf, kalau tidak salah Japa Pelula itu. Japa Pelula kepingin mempelajari suatu ilmu yang disebut dengan belian bawo. Kemudian Japa Pelula membuat segala tintik, segala perjamuan yang lain-lain dari bambu itu, membuat ke dalam anjatnya. Di dalam membuat ke dalam anjatnya, dia Japa Pelula melakukan perjalanan, kemudian menemui kilip. Nah, jadi Tia Japa Pelula membawa guci. Kebetulan guci ini di pinggir gucinya itu pecah sedikit, sebagai lalus atau kahing kikit di dalam dia bekaji di langit sana. Kilip ikut. Kilip juga membawa piring, salah satu piring untuk kajian meminta ilmu di langit tersebut. Kemudian singkat cerita, naiklah mereka ke pintu langit. Di situ, di pintu langit, akhirnya mereka mempelajari ilmu yang ada, yaitu tarian yang ada. Tarian tersebutlah yang disebut dengan belian ini tadi, beserta mantra-mantra. Itu salah satu cerita yang kedua, yaitu belian bawo tadi. Menurut cerita lainnya lagi, ada yang mengatakan bahwa belian bawo itu sebenarnya berasal dari Kalimantan Tengah. Dari Kalimantan Tengah. Mungkin saudara kita dari Kalimantan Tengah lebih tahu ceritanya, empu menceritakan garis besarnya. Mohon maaf kalau salah. Maaf sekali. Ada seseorang yang terperosok di dalam lubang tidak jauh dari Lamin. Tiba-tiba terperosok di dalam lubang itu, dia naik, kemudian dia menari-nari kayak orang gila. Orang lain di Lamin itu kira dia gila.
Tak lama kemudian setelah diteliti dia bermantra-mantra, ternyata dia terperosok ke dalam lubang manusia yang pertama di sana, dan manusia tersebut adalah pembelian bawo pertama di sana yang tidak punya penerus. Nah, jadi orang yang terperosok tadi seolah-olah menjadi gila bermantra-mantra, karena peristiwa itu dia akhirnya menjadi penerus pembelian bawo. Nah, itu versi lainnya. Nah, jadi untuk hal ini saya minta kepada saudaraku yang ada, khususnya kita rumpun luangan, ini hanya sebagai ilmu. Kita jangan sampai ada perdebatan. Saya Empu Gulul tidak mau kalau yang kuceritakan ini jadi perdebatan, jadi permasalahan. Empu juga tidak mau di dalam adat kita ada dalam bahasa kami benua itu bekesifat iwai tares lola, berebut adat. Enggak, kita adalah adat sukat yang sama, itu enggak ada beda. Meski ada perbedaan cerita, itulah artinya hal yang harus kita kagumi dan kita pelajari bersama. Kita sama-sama rumpun yang sama, tetap kita menjalankan tradisi yang ada sesuai proporsi kita masing-masing. Tak lupa saya ucapkan terima kasih atas kunjungan perhatian terhadap channel saya ini. Kalau ada kata yang salah, saya Empu Gulul memohon maaf sekali lagi. Dan harapannya semoga apa yang kusampaikan, yang kuceritakan ini menjadi manfaat. Dan pesan saya yang terakhir lagi, jangan yang saya ceritakan ini dia makan bulat-bulat. Teman-teman cross check kembali, tanyakan di kampung, tanyakan kepada ahli belian, terutama belian bawo. Nah, mereka lebih pas bercerita karena ini adalah bagian tutus temput sempuri daripada mereka. Seperti itu. Oke. Salam sejahtera dan sehat selalu bagi kita semua. Tak lupa saya ucapkan salam budaya. Wassalam buat semuanya.